Salam adik-adik yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Lause Listi dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini Lause ditemani oleh Lause Yeni. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Senang sekali hari ini Lause bisa berjumpa dengan adik-adik walau lewat ibadah online ya Lause Listi Iya. ya. Adik-adik yang di rumah sudah siap? Sudah. Lause Listi sudah siap untuk muji Sudah, Tuhan? Lause. Sudah. Kalau gitu Lause Yeni dan Lause Listi mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita sama-sama berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu pertama dalam bahasa Mandarin. Adik-adik tepuk tangan saja. Yang kedua dalam bahasa Indonesia kita baru pakai gerakannya ya. Judes Yesus, Judes Yesus, semua datang datang tim. Chỉ ai trên phù thông bao trang sinh,快乐团体的新生命，学习神奇，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令。乐意团体，一生一生荣耀主名。Sekolah Minggu, sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, semuanya lipat tangan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lause Yeni, Iya Lause Listi. kita sudah memuji Tuhan, Ya, kita sudah berdoa. ya. Nah sekarang kita Ya. mau ajak adik-adik lagi untuk memuji Tuhan Lause. Lagu apa Lause? Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Iya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, minggu ini kita sudah masuk di akhir November. Nah, minggu depan kita sudah masuk di awal Desember. Adik-adik tahu biasanya di bulan Desember kita ngapain ya? Lause Listi tahu nggak kita di bulan Desember kita mau ngapain Lause? Tahu dong, kita mau Apa? merayakan Natal Lause. Iya, kita mau merayakan Natal. Iya. Nah, tapi sebelumnya hari ini Lause Yeni mau mengajak adik-adik dan Lause Listi juga kita mau nyanyi lagu Hari Ini Telah Lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat.
dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah segala bangsa, sekarang dan selamanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah segala bangsa, sekarang dan selamanya. Nah, Lause Yeni, Ya, kita sudah memuji Tuhan. ya. Sekarang ada Lause yang mau bercerita tentang Oh, firman iya? Tuhan. Iya, Lause mau dengar? Mau dong. Adik-adik mau dengar? Oh, Mau Lause. Nah, Lause, kita mau duduk. Kita Iya. ajak adik-adik semuanya untuk mendengarkan Firman Tuhan. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Halo anak-anak, apa kabar? Lause harap kita semua selalu diberikan kesehatan sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, anak-anak, hari ini jumpa lagi dengan Lause Sansan. Ya, hari ini Lause akan menceritakan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Nah, anak-anak, kalian siapkan dulu ya Alkitabnya. Kalau perlu buku catatan, kalian siapkan juga. Nah, sudah disiapkan? Nah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah secara online. Tuhan, Engkau pimpin setiap anak-anak, kiranya mereka boleh sungguh-sungguh mendengarkan, dan kiranya mereka juga boleh mengerti akan firman yang disampaikan. Kiranya juga boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Lause akan bercerita tentang kisah sebuah keluarga. Nah, sebelumnya Lause mau tanya dulu nih, setiap anak-anak punya keluarga tidak? Pasti setiap kita punya keluarga. Ya, anak-anak punya papa, punya mama, punya kakek, punya nenek, ya. Begitu juga dengan Lause. Lause juga punya keluarga, ya, punya mama, punya saudara-saudara. Nah, terlebih lagi kita juga punya keluarga inti, yaitu keluarga Lause sendiri, yaitu suami dan anak-anak, ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini anak-anak Lause, ya. Nah, ini ada suami dan anak-anak Lause. Nah, jadi setiap kita pasti punya keluarga. Dan setiap keluarga itu tidak ada yang sama. Setiap keluarga pasti berbeda. Ya. Keluarga Lause dan keluarga anak-anak pasti
berbeda. Karena itu kita jangan pernah membandingkan keluarga kita dengan keluarga teman-teman kita yang lain. Sebab apa? Setiap keluarga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita harus percaya kalau Tuhan memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Nah, Lausel akan mulai dengan firman Tuhan hari ini. Anak-anak sudah siap mendengarkan? Alkitabnya dibuka ya. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Nah, di kisah ini menceritakan kisah seorang bapa yang punya 2 orang anak. Dan 2 orang anak ini dua-duanya laki-laki. Ya, dan keluarga ini terkenal juga cukup kaya ya. Dalam artian mereka punya peternakan ya, punya pertanian. Nah, suatu hari si anak yang bungsu datang kepada bapaknya. Kira-kira apa ya yang akan dikatakan oleh si bungsu? Anak-anak tahu? Ya, kita cari tahu ya. Nah, si bungsu ini menemui ayahnya dan berkata kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah warisan yang menjadi hakku. Aku ingin sekarang mendapatkannya. Aku tidak mau kalau Bapak sudah tidak ada, aku baru menerima warisanku." Nah, lalu si bapak ini pun tanpa berkata-kata, dia kemudian menyiapkan ya berapa banyak yang merupakan bagian dari si bungsu ini. Tidak lama kemudian ayahnya pun keluar dan membawa ya, dia bawa semuanya kepada si bungsu. Nah, inilah yang merupakan bagianmu. Lalu si bungsu pun mengambil semua yang diberikan oleh bapaknya. Kemudian dia pergi menjual semuanya, lalu dia meninggalkan rumah bapaknya. Anak-anak tahu tidak? Pasti si bapak ini merasa sedih ya, ditinggalkan oleh anak bungsunya ini. Dan anak bungsunya ini rela meninggalkan semua kenyamanan yang dia nikmati selama ini. Ya, tempat tinggal yang enak, makan yang enak, pelayan-pelayan yang banyak. Kenapa? Si bungsu mau meninggalkan ayahnya, mau meninggalkan rumahnya. Karena si bungsu ini ingin mengambil keputusan atas hidupnya sendiri. Dia ingin tidak diatur oleh bapaknya. Lalu si bungsu ini pun pergilah ke daerah yang lain. Ya, dia pergi ke daerah yang belum pernah dia kenal sama sekali. Di sana apa yang dia lakukan? Dengan uang yang dia miliki, dia berfoya-foya, dia berpesta. Ya, ketika dia berpesta, banyak orang-orang yang mengaku sebagai teman pada datang semua. Ya, mereka ikut berpesta, menikmati harta kepunyaan si bungsu ini. Nah, anak-anak, ketika uang yang banyak dipakai terus, habis tidak? Lama-lama pasti bisa habis kan? Begitu juga dengan si bungsu. Dia tidak bekerja, tidak ada tambahan uang yang masuk, taunya cuma keluar, pasti habis. Nah, pada saat dia sudah kehabisan uang, teman-temannya pun semuanya menghilang, nggak tahu kemana lagi. Ya, apakah itu adalah teman? Tentu saja itu bukan teman ya. Teman yang baik pasti dia akan bersama-sama dalam susah maupun senang. Ya, jadi bukan cuma waktu kita senang saja teman-teman itu datang kepada kita. Nah, anak-anak, setelah si bungsu ini kehabisan uang, di daerah tersebut terjadi bencana kelaparan. Kenapa bisa terjadi bencana kelaparan? Karena untuk waktu yang lama itu tidak ada hujan yang turun, ya, sehingga tanaman pada mati semua.
dan tidak ada yang bisa dipanen. Bagaimana dengan si bungsu? Dia kan sudah tidak punya uang, dia nggak bisa beli makanan, nggak punya juga tempat tinggal. Ya, langsung nggak bisa kebayang ya. Tadinya dia tinggal di rumah yang enak, yang nyaman. Sekarang dia mau makan aja susah. Ya, punya tempat tinggal aja nggak ada. Nah, dalam kondisi dia yang seperti itu, kemudian dia mendapatkan tawaran kerja dari seorang petani. Kerja apa ya anak-anak? Kerjanya menjaga babi. Tahu kan babi? Wah, pasti anak-anak tahu ya. Nah, lalu si bungsu ini pun pergilah menuju ke tempat kerjanya. Ketika dia sampai di sana, dia menjaga babi-babi dan dia juga sangat kelaparan. Lapar, sakit, lemah, tapi tidak ada makanan untuk dia. Yang ada cuma makanan babi yang berupa ampas. Nah, anak-anak, lalu si bungsu ini pengen sekali makan makanan babi itu. Tapi tidak ada seorang pun yang mau memberikannya kepadanya. Akhirnya dalam kondisi lapar, lemah, sakit, si bungsu ini berpikir, alangkah enaknya pelayan-pelayan yang ada di rumah bapakku. Mereka semua dapat makanan yang layak, mereka juga dapat tempat tinggal yang layak. Sehingga mereka tidak akan merasakan kelaparan, mereka tidak akan merasa kedinginan. Tidak seperti aku sekarang ini yang hampir mati kelaparan. Lalu si bungsu pun berpikir lagi, lebih baik aku pulang saja ya. Biarlah aku akan bilang kepada Bapa, Bapa, aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa, sebab aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi perlakukanlah aku sebagai pelayan Bapa. Lalu si bungsu pun bangkit berdiri. Lalu dia berangkat. Dia jalan pulang ke rumah bapaknya. Ketika si bungsu masih jauh, ada seseorang yang sedang menunggu di depan rumah. Siapa orang itu anak-anak? Ada yang tahu tidak? Iya. Ternyata orang itu adalah bapak si bungsu. Ternyata setiap hari dia selalu berdiri di depan untuk menunggu kepulangan anaknya. Lalu si bapak ini tidak lagi menunggu si bungsu sampai. Dia lalu berlari menyambut si bungsu. Ketika dia sudah sampai, dia memeluk si bungsu dan kemudian menciumnya. Dia bahagia sekali, bersuka cita karena anaknya si bungsu ini sudah kembali. Lalu dia membawa si bungsu masuk ke dalam rumah, menyuruh pelayannya membawakan jubah yang terbaik untuk si bungsu, juga memakaikan cincin pada jari si bungsu. Nah, anak-anak, setelah itu si bapak ini juga menyuruh pelayannya mengambil ternak yang paling baik supaya diolah menjadi masakan, karena dia akan berpesta menyambut kepulangan si bungsu. Sebab apa? Anaknya yang dia kira sudah mati ternyata masih hidup dan sekarang dia sudah kembali. Karena itulah si bapak ini mau mengadakan pesta untuk menyambut kepulangan si bungsu ke rumah. Nah, anak-anak, si bapak ini melambangkan siapa ya? Si bapak ini melambangkan Allah Bapa kita yang ada di surga. Nah, lalu terdengarlah musik, tarian, riuh rendah, ya, semua bersuka cita. Tiba-tiba pulanglah si sulung dari ladang. Si sulung heran, ada apa ini ya?
kok ramai, ada bunyi musik, ada bunyi tari-tarian. Emang ada acara apa? Lalu si sulung pun bertanya kepada pelayannya, "Pelayan, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa begitu ribut?" Lalu pelayan pun berkata, "Adik Tuan yang bungsu itu sudah kembali. Dan ayah Tuan mengadakan pesta untuk menyambut kedatangannya." Nah, bagaimana tanggapan si sulung? Si sulung sangat marah. Dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Lalu ayahnya pun keluar. Ya. Lalu ayahnya berkata kepada si sulung, "Kenapa engkau tidak mau masuk, anakku? Bersukacitalah, karena adikmu yang hilang sudah kembali. Seharusnya kita bersama-sama menyambut kepulangannya." Tapi si sulung masih tidak bersukacita. Dia lalu berkata kepada ayahnya, "Bapak, selama ini aku selalu turutin semua permintaan Bapak. Aku bekerja keras di ladang untuk Bapak. Tapi belum pernah sekalipun Bapak memberikanku bahkan cuma seekor kambing pun untuk aku mengadakan pesta bersama teman-temanku." Lalu bapaknya berkata, "Anakku, semua kepunyaan Bapa itu juga adalah kepunyaanmu. Sementara adikmu yang hilang, yang sudah Bapa kira mati, ternyata dia masih hidup dan dia sekarang sudah kembali. Tidak bisakah kita bersuka cita untuk kepulangan adikmu?" Nah, anak-anak, si bungsu jelas-jelas kita tahu dia adalah anak yang sudah tidak hormat dan dia juga merupakan anak yang durhaka kepada ayahnya. Kenapa? Sebelum ayahnya meninggal dia sudah meminta hak warisannya. Ya. Tetapi dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari kalau dia sudah berdosa dan dia kembali untuk mohon ampun kepada bapaknya. Sementara si sulung dia selalu bersama-sama dengan ayahnya. Nah, anak-anak, pernah tidak kita seperti si sulung? Kita taat kepada orang tua kita. Kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin berdoa, bahkan kita juga rajin ikut ibadah online. Tapi apakah benar kita bukan si bungsu yang terhilang? Tapi justru si sulung tidak kelihatan kalau dia adalah anak yang terhilang. Selama ini dia terlihat sebagai anak yang baik-baik. Ya, dia taat, tidak pernah minta macam-macam dari ayahnya. Tapi hatinya dipenuhi dengan rasa marah, rasa benci, juga cemburu terhadap adiknya si bungsu. Pernah tidak adik-adik seperti itu? Mungkin anak-anak punya saudara, ya, mungkin kakaknya adiknya dibelikan tas baru, sepatu baru, dan anak-anak tidak diberikan. Lalu anak-anak menyimpan kemarahan. Pernah tidak? Saya yakin ya setiap kita pernah merasakan hal-hal seperti itu. Ya, Ausu juga pernah merasakan seperti itu. Ya, tapi Tuhan kita selalu ingin kita kembali seperti si Bapa. Dia bukan hanya ingin si bungsu kembali kepadanya, tapi dia juga ingin si sulung dapat menyadari kesalahannya. Nah, anak-anak, pasti kita tidak mau ya seperti si sulung yang terhilang. Karena itu,
Lause mau mengajak setiap anak-anak, ada dua hal yang mau Lause ajak anak-anak untuk lakukan sekarang juga. Ya, kita tidak tunda-tunda ya, sekarang juga loh. Nah, yang pertama apa? Kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun, kita bertobat kepadanya. Apa artinya bertobat? Kita menyesali dosa kita. Kita membenci dosa dan kita tidak mengulanginya lagi, melakukan dosa yang sama. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Kita mau percaya kepada Tuhan bahwa bagaimanapun hidup kita, kesulitan apapun yang kita alami, pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik setiap kesulitan yang kita hadapi. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan apa? Ketika satu orang yang berdosa datang kepada Bapa memohon pengampunan, maka seisi malaikat yang ada di surga, mereka akan bersuka cita, mereka akan bernyanyi memuji Tuhan. Itu cuma karena satu orang loh yang datang kepada Tuhan, yang mau benar-benar bertobat, memohon pengampunan, dan percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini Lause menyampaikan kisah ini, pasti anak-anak sudah tahu kan ini kisah apa? Tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, apa sih perumpamaan itu anak-anak? Perumpamaan itu merupakan kisah, cerita yang merupakan satu gambaran kehidupan yang selalu Yesus sampaikan ketika dia mengajar orang banyak, ya. Dan ini hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Baru mereka dapat mengerti perumpamaan yang Yesus sampaikan. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Lause mau bacakan dulu ya kita ayat hafalan hari ini, yaitu di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Anak-anak sudah buka belum? Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita sama-sama ya baca ya. Sudah dapat semua? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, anak-anak, ini adalah satu janji dari Tuhan kepada setiap kita. Setiap kita yang mau datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, memohon ampun, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dan memberikan keselamatan kepada setiap kita. Nah, anak-anak, kita lanjut ya dengan aktivitas kita hari ini. Yaitu, anak-anak sudah punya kan aktivitasnya? Ada perumpamaan, terus maknanya apa? Ini sepertinya kita hanya menjodohkan ya. Nah, perumpamaan Bapa ini siapa? Bapa ini adalah Allah Bapa Sorgawi. Lalu keluarga. Keluarga ini siapa? Keluarga kovenan Allah. Jadi setiap kita yang sudah mengaku dosa kita dan percaya kepada Allah, maka kita disebut keluarga kerajaan Allah. Lalu yang ketiga apa nih? Si anak bungsu pergi dari rumah dan memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Itu melambangkan siapa? Dia adalah seorang pendosa. Lalu apa lagi ya? Si anak bungsu menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya. Berarti dia bertobat ya. Terus bapaknya menyambut kepulangan sang anak bungsu
dengan penuh sukacita dan merayakannya dengan berpesta. Nah, Allah Bapa kita yang Maha Kasih itu bersukacita saat seorang pendosa bertobat. Lalu si anak sulung menjadi marah. Ia tidak berpendapat bahwa kepulangan adiknya yang berdosa itu layak disambut dengan pesta perayaan. Jawabannya apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ia adalah juga seorang pendosa, namun beranggapan bahwa cara mendapatkan perkenan ayahnya adalah dengan mengupayakannya dengan kekuatannya sendiri. Padahal kita tidak bisa mendapatkan keselamatan dengan usaha kita sendiri. Hanya anugerah Tuhanlah yang bisa memberikan kita keselamatan. Terus apa lagi? Yang terakhir apa? Bapaknya berkata, kita harus berpesta dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Siapa itu? Ayo, siapa? Allah Bapa kita itu mencari dan mengampuni seorang pendosa yang bertobat. Dan juga dia adalah Bapa kita yang Maha Kasih bersukacita saat seorang pendosa bertobat. Nah, terus apa ya artinya bertobat? Tahu tidak? Artinya apa? Ayo, anak-anak tahu? Tadi kan sudah sebutkan. Arti bertobat apa? Berbalik dari dosa dan beriman di dalam Yesus. Nah, untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan, kita tidak bisa melakukannya dengan permintaan kita, dengan upaya kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Sebab apa? Pengampunan dan keselamatan yang kita peroleh itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Kita tidak harus bayar, gratis loh diberikan. Jadi, jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah memberikan kita pengampunan dan keselamatan. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Lalu berharap setiap kita tetap terus semangat dan rajin untuk ikut ibadah online sekolah minggu setiap hari Minggu. Dari jam berapa anak-anak? Dari jam 6 pagi sudah bisa dibuka di YouTube GKPJ. Ya. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh bersyukur jikalau kami bukan hanya punya keluarga di dalam dunia ini, tapi ketika kami bertobat, memohon ampun kepadamu, kami pun menjadi keluarga kerajaan Allah. Tuhan, pimpin setiap kami mau percaya, kami mau datang kepadamu, sehingga kami layak menjadi keluarga kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh sungguh menjadi berkat dan juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sampai jumpa lagi. Dadah.
Nah, adik-adik, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Kita bersyukur punya Bapa yang mengasihi kita dan mengampuni kita. Adik-adik, mari kita meresponi firman Tuhan hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Seluas Benua, Tinggi Setinggi Langit. Seluas benua, tinggi setinggi langit, sedalam lautan kasih Yesusku. Ku orang berdosa yang diampuninya, firman-Nya mengajarku, kasih-Nya menyelamatkanku. Seluas benua, tinggi setinggi langit, sedalam lautan kasih Yesusku. Ku orang berdosa yang diampuninya, firman-Nya mengajarku, kasih-Nya menyelamatkanku. Wah, Lauser Listi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita harus berpisah nih dengan adik-adik Lauser. Iya, cepat sekali rasanya Lause Iya. ya. Lause, sebelum kita berpisah, kita mau ajak lagi adik-adik untuk menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Iya, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Bapa yang telah memelihara hidup kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tien phuocan xianing, Tien phuocan xianing, 我们在天上的呼吸，我深深感谢你，阿弥。Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya, boleh berjalan dengan baik. Dan juga terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kau mau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Tuhan, kami menyerahkan untuk aktivitas kami, juga untuk kehidupan minggu ke depannya Tuhan yang pelihara dan juga Tuhan yang berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, Lause Yeni Dan Lause Listi, mengucapkan sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.